Tanah di desa Lamomea tahun 1970-an dinilai tidak berharga. Dahulunya masih dalam bentuk hutan belantara. Seiring dengan perkembangan waktu, tahun 1980-an, Panglima ABRI Jenderal Muhammad Yusuf mengeluarkan program transmigrasi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan anggota ABRI, terutama yang sudah pensiun. Maka, tanah hutan tersebut dijadikan areal transmigrasi lokal oleh para purnawirawan Polri seluas 120 hektar. Untuk menindaklanjuti rencana Panglima ABRI tersebut, agar para dan atau K mengusahakan areal tanah di daerahnya untuk calon lokasi resettlement. Tahun 1977, Danres 1451 Kendari berkoordinasi dengan Camat Ranomeeto, Abdul Samad, BA M. Yamin, selaku Kepala Desa Lamomea sebagai perpanjangan tangan Camat Ranomeeto menunjuk areal persiapan resettlement Polri dan melaporkannya kepada Camat Ranomeeto. Kemudian tahun 1978, Abdul Samad BA selaku Camat Ranomeeto dan Res 1451 Kendari, M. Yamin selaku Kades Lamomea, Haji Surabaya dan Haji Lausweng serta Brigadir Purnawirawan Aladin turun ke lokasi untuk meninjau tanah lokasi persiapan resettlement Polri. Tahun 1979, Camat Ranomeeto mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Agraria untuk melakukan pengukuran dari tanah yang ditunjuk M. Yamin untuk persiapan resettlement Polri, dan hasil pengukuran diserahkan kepada Bupati Dati II Kendari Andri Jufri SH. Maka keluarlah surat keputusan pemerintah Kabupaten Tingkat 2 Kendari nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang penunjukan areal tanah negara bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto untuk lokasi persiapan resettlement Polri dengan luas tanah 120 hektar. Itu SK 137 itu kan itu diperuntukkan kan untuk purnawirawan, kemudian dari bupati kan. Itu berdasarkan iya berdasarkan SK 137 lah kita diberikan dari bupati saja begitu toh. Kemudian dilahan karena bupati mengingat jasa-jasanya kita punya orang tua juga kan, banyak orang tua kita kan yang sudah pensiun itu tidak punya rumah, jadi usahakan ini Pak Bupati carikan lahan. Kebetulan dia dapat lahan ini, memang ini lahan kosong, masih hutan lah istilahnya. Ini lahan di belakang yang 120 itu memang termasuk hutan. Tidak ada yang pernah mengolah. Akhirnya waktu itu tahun 79, sebelum lahan dapat, saya turun lapangan. Kita turun bersama BM Agraria dulu, Agraria. Nah, setelah dinyatakan bahwa itu memang lahan kosong dan berhak untuk purnawirawan, terus mereka itu orang-orang tua dari masih bukan Posisi Jaya, Lamomea dulu Lamomea masih itu mereka itu orang-orang tuanya setuju toh bahwa itu memang lahan kosong, dinyatakan loh. Setelah tahun 80 sampai tahun berapa sebelum Brimob datang, kita ini tenang-tenang saja, tidak pernah ada gejolak biar sedikit pun. Masyarakat Posisi Jaya Lamomea itu tidak pernah katakan itu bahwa itu lahannya dia, termasuk Langa tidak tahu apa-apa. Nanti dia mau berkuasa seenaknya setelah dia jadi kepala desa. Tapi itu Langa tidak pernah, kalau dia mau istilahnya mau menuntut, dia tuntutlah kita sebagai ahli waris. Tapi Langa tidak pernah ketemu dengan kita ini.
Kenal, saya kenal bagus, saya kenal baik. Karena dulu waktu saya bikin rumah, dapur saya, mereka yang ambilkan kayu saya di belakang. Termasuk kepala desa Samirudin. Dulu kan belum jadi kepala desa dia. Samirudin masih kepala desa Andi Tete. Setelah jadi kepala desa dia berkuasa sewenang-wenang, tapi tidak pernah ketemu dengan ahli waris. Kita jelaskan bagaimana orangnya. Tidak pernah kami tahu. Setelah saya bilang tidak pernah. Tidak ada. Pengembala sapi jadi Tidak pernah kami tahu itu. Nanti sekarang kita tahu bahwa dia punya tanah 5 hektar. Ya. Herannya kami itu. Tapi selama saya sangon sapi dari tahun 81 sampai 2002, tidak ada yang bersawah di sini. Hanya Purnawirawan, Sulaiman, Garuda, Arifin, Yosef, Laengko, saya punya orang tua sendiri, Dorikus, Goga. Sampai mati saya punya sapi makan racun 6 ekor induk sapi. Ya waktu mereka Tahun 99. sapi. Tahun 99. Terakhir itu bersawah itu. Masih ada kita punya sawah-sawah, masih ada peta-peta. Ya. Selama dari tahun 81 sampai tahun 2002 tidak ada yang bersawah, hanya kami. Orang tua kami, bukan ahli waris, orang tua kami. Itu saja kami bisa jelaskan. Nama saya Edi Subapura, jabatan petugas agraria yang ditempatkan di kantor inspeksi agraria Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani masalah pertanahan ini. Itu ada surat, memang ada surat dari Panglima ABRI Pak Yusuf. Terus dibilang katanya mau diberikan tanah seluas 120 hektar untuk kepolisian, untuk Kapolda, untuk pelaksanaan pemberian tanah itu untuk pegawai-pegawainya sudah pensiun. Itu begitu. Pak Jufri ini bikin surat, dia bikin surat keputusan 120 hektar, dikirim ke Kapolda. Di sana Kapolda bilang pertanahan tuh BTN untuk bikin kumpul tempat. Kanwil BTN di sini itu waktu orang Jogja, Sudiro. Siapa Mas? Sudiro. Dia perintahkan saya, bahwa saudara harus ikut untuk adakan penelitian tanah di sana untuk Kapolda. Saya bilang, ya saya mau bilang bagaimana, sedangkan saya ini baru tinggal di sini tahun 77 kan, yang ditarik dari sana ke sini, ditarik untuk jadi saya ditugaskan untuk menyelesaikan segala bidang tanah pertanahan atau juga bangunan yang mengandung masalah. Itu tugas saya sampai di sini. Jadi saya sampai 81 saya di konser sana, kemudian Abdul Samad dengan saya ketika itu waktu kita periksa kalau tidak salah tanggal 13 Juni tahun 81. Masih ingat itu? Itu kepercayaan 81, ketentuannya dapat 120 hektar. Nah, 120 hektar itu kemudian periksa, tidak ada manusia di lokasi itu. Jangan bukan di lokasi itu, seluruh lokasi itu. Jadi kalau sekarang orang konsil dan dia punya, itu omong kosong kamu. Sebab kita pergi yang jaga kita, polisi dan brimob, ular, apa segala macam, digosok kita. Jadi yang pergi periksa itu satu manusia pun tidak ada. Terus 137 120, 138 itu 15. Jadi itu dulu sebenarnya begini, saya mau pergi dengan pegawai itu untuk tambah di pinggir itu. Dia punya gambar ada yang ukur pegawai itu saya diambil, pegawai pergi ukur tuh. Itu yang 15 hektar, 120 hektar itu. Itu gambarnya semua ada dan SK-nya ada. Baru SK yang
itu berapa hektar itu. Yang kedua ada juga Surat keputusan pemerintah Kabupaten tingkat 2 Kendari nomor 187/1980 tanggal 11 Oktober 1980 tentang penunjukan areal tanah negara bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranome itu untuk penambahan lokasi persiapan resettlement Polri dengan luas tanah 15 hektar. Nama saya adalah Judin, mantan Sekcam, mantan Staf Kecamatan Maluma yang pada saat itu Kecamatan Abdul Samad. Ya. Jadi pada saat itu yang kalau di lokasi yang ditempati oleh asrama Brimob sekarang itu adalah hutan rimba. Jadi setelah ada penyerahan dari Bupati Kendari Pak Andre Jufri untuk Polri Perawak. Surat Kadapol 14 Romawi Sulsel Ra Nopol B garing 2447 garing 11 Romawi garing 1982 tanggal 18 November 1982 perihal melarang penerbitan sertifikat hak milik di atas areal tanah pemukiman Polri unit 4 Romawi Lamomea Kecamatan Ranome. Yang saya tahu itu tidak boleh mengeluarkan SKT surat apapun. Sudah ada di situ selembaran dari Sulsera. Tidak boleh menerbitkan SKT dan surat apapun selain 30 KK. Jadi kalau ada di luar itu berarti palsu. Sudah ada himbauan tidak boleh menerbitkan selain 30 KK. Masih ada surat edaran. Kami masuk di sini Pak setelah diterbitkannya SK 137 oleh Pak Bupati yang waktu itu dijabat oleh Pak Andi Jufri. Lanjut terus ditindaklanjuti oleh Kadapol Sulawesi Selatan Tenggara dengan nomor SK 146, nomor Polskep 146 garis miring 5 Romawi garis miring 1981. Itu dari SK dari Kadapol Sulawesi Selatan Tenggara, ditetapkan ujung pandang pada tanggal 1 Mei 1981. Nah, ini masih asli SK Kadapol. Nah, lantas lahannya Pak, kami itu juga diatur lewat SK nomor Polskep 33 angka Romawi 12 1985 ditetapkan di Kendari pada tanggal 31 Desember 1985. Masih asli semua ini Pak. Ini ada SK penempatannya ini SK 146, SK lahannya juga masih asli. Surat keputusan Kapolwil Sultra atas nama Kapolda Sulsel Ra Nopol Skep garing 33 garing 12 Romawi garing 1986 tanggal 31 Desember 1986 tentang penunjukan para purnawirawan Polri warga pemukiman Polri unit 4 Romawi untuk mendapatkan tanah garapan tercantum namanya dalam lampiran SK 33 garing 86 ini agar lebih terarah pelaksanaan program Translok sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta penguasaan tanah lebih maksimal, maka Kapolda Sulsel Ra mengeluarkan surat keputusan Nopol Skep garing 142 garing 3 Romawi garing 1992 tanggal 12 Maret 1992 tentang mengangkat atau menunjuk para Kapolres sebagai pembina pemukiman Polri di wilayah masing-masing. Sehingga kebijakan Bapak Kapolres Kendari menunjuk beberapa anggota Polri yang masih aktif untuk menggarap lahan yang belum terbagi kepada purnawirawan dengan tujuan untuk
menguasai lahan. Dengan bergulirnya reformasi di tahun 1998, maka terbentuklah Polda Sultra, sehingga kebutuhan pasukan sesuai dengan tuntutan kondisi situasi Kamtibmas di era reformasi, yang mana fungsi kepolisian dikedepankan dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman masyarakat, yang mana di sisi lain kondisi Polda Sultra yang baru mekar dan banyak membutuhkan personil. Maka pada tahun 1997 lulusan Bintara PK dari SPN Batua sebanyak 150 orang dan 87 personil lulusan Tamtama dari Watkosek ditempatkan pada fungsi Brimob di Polda Sultra. Dengan situasi anggota Satbrimob Polda Sultra yang belum memiliki markas komando tersendiri, maka pada tahun 1998 Letnan Kolonel Junet Ahmad, Wakapolda Sultra, melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada warga Translok Purnawirawan Polri yang mendiami areal 120 hektar tanah resetlemen Polri untuk meminta sebagian dari tanah resetlemen yang dibangun markas komando Satbrimob Polda Sultra dengan dasar surat Deputi Logistik Polri atas nama Kapolri Nopor B-1715 garing 5 Romawi garing 1998 garing Aslok tanggal 20 Mei 1998. Penempatan markas Satbrimob Polda Sultra di atas areal tanah resetlemen Polri ini yaitu berdasarkan surat Deputi Logistik Mabes Polri nomor polisi .2 B-1715-5 Romawi _1998 Slok tanggal 20 Mei 1998 perihal status tanah Brimob di atas tanah Translok di Kendari, Polda Sultra, yang mana salah satu isi ketentuan yang diamanahkan dalam surat tersebut yaitu selain mempertegas penempatan Makosat Brimob Polda Sultra di atas lokasi tanah Translok, juga berkaitan dengan perubahan status tanah Translok yang mana diperuntukkan untuk pemukiman menjadi areal pemerintah atau perkantoran. Hal ini sudah kami upayakan perubahan statusnya dengan berkoordinasi kepada pihak Bapeda Kabupaten Konsel dan Dinas PU Kabupaten Konsel serta BPN Kabupaten Konsel, sehingga dirumuskanlah ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konsel nomor 19 tahun 2013 yang mana pada pasal 33 ayat 1 huruf A di situ disebutkan bahwa lokasi tanah resetlemen milik Polri seluas 120 hektar, di sebelahnya seluas 15 hektar sesuai SK 137 dan SK 187 tahun 1980 diperuntukkan sebagai wilayah hukum Hankam. Ini petanya. Kemudian tanah resetlemen Polri ini yang sudah menjadi Makosat Brimob Polda Sultra sudah dimasukkan ke dalam Simak Polri sejak tahun 1998 dan sudah menjadi aset Polri. Ini buktinya. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan nomor 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Konawe Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2033, yang mana pada paragraf 9 kawasan peruntukan lainnya pada pasal 33 ayat 1 huruf A berbunyi kawasan untuk pertahanan keamanan. Selanjutnya dalam pasal yang sama pada ayat 2 huruf C berbunyi kawasan pelatihan Brimob di Konda ditetapkan di Andolo pada tanggal 2 Mei 2013 ditandatangani Bupati Konawe Selatan Haji Imran dan diundangkan di Andolo pada tanggal 2 Mei 2013 tertanda Sekretaris Daerah Konawe Selatan Haji Sarjun Mokke, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2013 nomor 19, yang mana pada keterangan peta rencana pola ruang digambarkan dengan simbol bintang yang menunjukkan daerah Hankam pada lokasi Mako Satbrimob Polda Sultra. Berbicara masalah ganti rugi tanah di areal tanah resetlemen Polri seluas 120 hektar
sesuai SK 137 1980 dan ditambah lagi seluas 15 hektar sesuai SK 187 1980 di Desa Lamomea, Kecamatan Ranometo pada waktu itu. Dulu di tahun 1981 sudah dilakukan ganti rugi oleh Pemda Dati 2 Kendari yang diwakili oleh Saudara Ahmad Malaka. Jadi, sesuai dokumen surat yang kami pegang dan fakta hukum melalui saksi-saksi di beberapa jalur peradilan, baik peradilan perdata, peradilan tata usaha negara, ataupun peradilan pidana yang saya ikuti selama ini, di situ terungkap bahwa setelah tanah negara bebas ini diserahkan kepada Polri untuk menjadi lokasi tanah resettlement Polri tahun 1980 seluas 135 hektar dari 2 SK Bupati Dati 2 Kendari yang dimaksud seperti yang saya utarakan tadi, ternyata dari hasil penyelidikan kembali oleh Pemda Dati 2 Kendari dan dari pihak Polri dan Res 1451 Kendari pada waktu itu di tahun 1981 untuk memastikan bahwa lahan tersebut masih berstatus tanah negara bebas. Ternyata ditemukan parit di atas tanah yang dimaksud milik Pak Ahmad Malaka, sehingga Pemda Dati 2 Kendari pada waktu itu berkewajiban mengganti rugi tanah milik Pak Ahmad Malaka sebesar 1 juta rupiah, yang mana tanah tersebut diperolehnya dengan membeli dari beberapa pihak seperti Pak Amir Lambego, Pak Lango-Lango, Pak Ahibu, Pak Supu. Ini sesuai dengan dokumen beberapa kwitansi jual beli tanah yang dipegang oleh ahli waris Pak Ahmad Malaka. Jadi, tidak ada lagi ganti rugi di belakang hari setelah tanah negara bebas ini diserahkan kepada Polri yang menjadi tanah resettlement Polri karena sudah dianggap clear and clear. Adapun mereka atau masyarakat yang mengaku-ngaku memiliki tanah dalam lokasi tanah resettlement Polri ini yang sudah menjadi Mako Satbrimopolda Sultra saat ini dan mereka meminta ganti rugi, itu statusnya hanya penyerobotan lahan saja yang bekerja sama dengan para mafia tanah. Karena tanah di sekitar Makobrimob Polda Sultra saat ini sudah bernilai tinggi. Buktinya kita bisa lihat dari jejak digital di Google Earth sejak tahun 1977 sampai sekarang. Nanti di tahun 2010 ke atas baru lokasi tanah resettlement milik Polri ini secara masif diserobot oleh masyarakat. Jadi bisa kita jelaskan bahwa situasi di Desa Lamomea atau Desa Posujaya sekarang ini pada tahun 1970-an hingga tahun 1985 ya, situasinya masih kosong, masih dalam bentuk hutan belantara. Ini kita lihat ada bekas jalan tetapi tidak terlalu nampak. Ini menunjukkan bahwa lokasi ini masih hutan pada waktu itu di kurun waktu antara tahun 70-an sampai 1985. Seperti yang kita jelaskan pada peta ya, jalan dari Lepo-Lepo ke Konda ini belum nampak di sekitar sini. Ini karena tertutup oleh lebatnya hutan. Yang baru nampak setelah pertemuan antara jalan rintisan Laporota dengan sambungan menuju ke Konda seperti ini. Jadi ini menunjukkan masih hutan belantara. Jadi ini adalah jalan rintisan menuju ke Konda, dari arah Lepo-Lepo menuju ke Konda. Sedangkan ini adalah jalan rintisan atau jalan pencari kayu dolken menuju ke belakang tanah resettlement Polri pada waktu itu. Jadi situasinya masih hutan belantara. Jika kita lihat situasi lokasi tanah di Lamomea pada tahun 1985
ya, seperti yang saya tunjukkan ini masih kosong tahun 1985. Batasan markas Brimob seperti ini ya. Markas Brimob ini sesuai dengan hasil pengukuran yang kita lakukan bersama dengan pihak BPN. Ini yang 120 hektar, sedangkan yang ini ada 15 hektar. Ini sesuai dengan SK 137 tahun 1980, sedangkan ini sesuai dengan SK 187 tahun 1980, yang mana Makosat Brimob ada di dalamnya sejak tahun 2000 ya, seperti ini. Jadi ini adalah tanah resettlement Polri. Jadi situasinya pada tahun 1977 sampai 1985 masih seperti ini. Yang ada hanya jalan setapak menuju ke belakang tanah resettlement Polri ini, yaitu berupa jalan setapak untuk mengambil dolken atau mengambil kayu untuk bahan bangunan masyarakat di Kota Kendari pada waktu itu. Kemudian perkembangan selanjutnya nanti di tahun 2003 ya, di 2003 itu sudah mulai terbangun markas Brimob. Markas Brimob dengan barak-baraknya sekaligus lapangan tembak ya, lapangan tembak dengan ada sedikit beberapa perumahan di pinggir jalan. Kemudian yang ada sekitarnya ya, yang ada di sekitarnya, di sebelah baratnya atau di depan markas itu sudah terbangun BTN La Cinta, BTN La Cinta 2. Kemudian di belakangnya itu sudah terbangun BTN Teratai yang ditinggali oleh anggota Brimob. Nah, kemudian kalau kita melihat di sebelah utaranya ya, sebelah utaranya itu sudah terbangun gereja Efrata ya, gereja Efrata seperti itu. Kemudian di depan jalan poros antara Lepo-Lepo menuju Koda itu sudah terbangun pemukiman Polri sejak tahun 1982. Jadi mereka sudah mendiami lokasi ini pada waktu itu. Nah, kemudian kalau kita lihat jejak digitalnya berikutnya ya, tahun 2009 sudah agak terjadi beberapa perubahan besar. Jalan setapak tadi sudah menjadi jalan Laporota menuju ke BTN Teratai dan transmigrasi masyarakat yang ada di Desa Laluiu di belakang. Kemudian di depan asrama Brimob sudah banyak berdiri bangunan-bangunan ya, bangunan-bangunan yang mana ada BTN yang sudah dibangun, BTN baru. Kemudian di sebelah baratnya juga sudah terbangun BTN Pepabri ya. Kemudian di tahun berikutnya tahun 2012 ya, kita lihat di asrama Brimob di sekitar tanah resettlement Polri yang sudah kita batasi, belum ada, sebagian besar belum ada masyarakat yang masuk menyerobot. Baru ada beberapa lokasi ya, masyarakat ini seperti Pak Hasan. Ini tahun 2012 dia sudah membangun kandang ayam. Dia membangun kandang ayam di sekitar sini, pas di belakang perumahan Perwira. Dia membangun kandang ayam di situ. Kemudian menantunya Pak Amir Lambego itu membangun somil di sekitar situ, yang mengaku sebagai tuan tanah. Nah, kemudian kita menuju ke tahun berikutnya, tahun 2014. Lonjakannya begitu besar sekali. Masyarakat sudah masuk ke lokasi tanah Translok ini, membangun BTN, membangun jalan masyarakat. Ini lapangan tembak Satbrimob Polda Sultra. Sudah pada masuk menyerobot. Nah,
Ini kita lihat di sekitar wilayah sebelah barat dari Makosat Brimob, tepatnya di perkampungan Kampung Baru. Kemudian masyarakat juga sudah membangun jalan menuju ke areal tanah transport Brimob, ya, seperti ini. Dan masyarakat sudah mulai membangun beberapa bangunan seperti ini yang ada di belakang tanah lokasi pemukiman para purnawirawan Polri. Kemudian kita menuju ke tahun 2015, BTN Datrako sudah semakin besar. Kemudian yang terjadi di dalam ini belum begitu terlalu mencolok, masih sama seperti sebelumnya. Ini di tahun 2016 sudah mulai dirintis pembangunan jalan lingkar luar kota Kendari. Ini merupakan suatu pembangunan yang begitu pesat, ya, kerjasama dengan pemerintah provinsi, yang akibatnya tanah resettlement Polri ini bernilai tinggi. Kemudian di tahun 2017 masyarakat sudah mulai tambah ramai di belakang. 2018 pembangunan markas Brimob semakin besar, ya, semakin besar, terutama masalah pembangunan gedung-gedung untuk tempat tinggal para personil. Nah, kemudian di tahun 2019 ya, kebijakan Dansat Brimob Polda Sutra, ya, pada waktu itu Pak Joni itu sudah membangun lahan untuk peternakan sapi di sekitar dekat lapangan tembak dalam rangka untuk penguasaan lahan. Nah, kemudian di tahun 2020 masyarakat sudah mulai di sekitar jalan lingkar luar kota Kendari sudah mulai membangun kebun. Ini adalah kebunnya Kepala Desa Palanga, Kepala Desa Posujaya. Kemudian di tahun 2021 Palanga sudah mulai bercocok tanam. Kelihatan di atas lahan ini sudah hijau, ya. Kemudian di lokasi yang 15 hektar ini sudah begitu padat penduduk. Begitu juga di areal perkampungan atau Kampung Baru di sebelah selatan tanah resettlement Polri ini semakin pesat pembangunannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sebelah utaranya juga masyarakat sudah membangun BTN Zarinda dengan BTN Nusa Dua. Kemudian di sebelah sini sudah dibangun BTN Grand Anoa. Jadi inilah yang dapat kami paparkan berkaitan dengan perkembangan tanah resettlement Polri dari masa ke masa. Terima kasih. Masalah keabsahan SK 137 tahun 1980 yang menjadi dasar kepemilikan hak tanah di atas lahan 120 hektar yang sekarang ini sudah menjadi Makosat Brimob Polda Sutra dapat kita ukur dengan beberapa kemenangan kita di pengadilan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung RI. Kami ditugaskan Dansat Brimob Polda Sutra untuk mengawal perkara ini, baik di jalur peradilan perdata, peradilan tata usaha negara, dan jalur peradilan pidana. Semua kita menangkan sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI. Amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor U4-18/1844K/PDT/2004 tanggal 9 Mei 2004 tentang gugatan perdata Bapak Lasemi Arif Pombili dan kawan-kawan melawan pemerintah RI, CQ Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, CQ Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, dan bunyi putusannya adalah: 1. Menolak permohonan kasasi para permohon kasasi Lasemi Arif Pombili, Wedodoi Suleman Lamo, ST Asri B, Ataf Lamengo. 2. Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000. Putusan diputuskan oleh Ketua Hakim Agung Iskandar Kamil SH dan salinannya ditandatangani oleh Panitra PLT Kepala Direktorat Perdata Parwoto Wige John Sumatro SH. Amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 90K/TUM/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang gugatan prosedur dan keabsahan administrasi tanah resettlement Polri yang didasari oleh SK Pemerintah Kabupaten 2 Kendari nomor 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang penunjukan areal tanah negara bebas
di Desa Lamomia, Kecamatan Ramaneto untuk lokasi persiapan resetlemen Polri yang dilakukan oleh Saudara Widodo dan kawan-kawan, termaksud yang terlibat di dalamnya sebagai penggugat intervensi, yaitu Saudara Koniman, Saudara Sami Rianto, dan Saudara Sarifudin, melawan 1. Kapolri, CQ Kapolda Sultra, CQ dan Satbrimob Polda Sultra. 2. Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. 3. 30 para purnawirawan Polri. 4. Saudara Ahmad Malaka. Dan bunyi putusan Hakim Mahkamah Agung RI adalah 1. Menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi. 1. Widodo. 2. Yuni Widyastuti. 3. Dwi Niken Widwati. 2. Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000. Putusan diputuskan oleh Ketua Hakim Agung Dr. Haji Julius SH.MH dan salinannya ditandatangani oleh Panitra Muda Tata Usaha Negara Haji Ashadi SH. Amar putusan banding Pengadilan Tinggi Sultra nomor 2/PDT-2018/PT.KDI tentang gugatan perdata Bapak Haji Anwar dan saudara-saudaranya melawan AKP Muslimin SOSI selaku Kasih Sarpra Satbrimob Polda Sultra berkaitan dengan tanah resetlemen milik Polri, dan bunyi putusannya adalah 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andolo nomor 7/PDT-G/2017/PN.ADL tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohonkan pembanding tersebut. 3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000. Putusan diputuskan oleh Hakim Ketua Majelis Jamuka Sitorus SH.MH dan turunan sesuai dengan aslinya Pengadilan Tinggi Sultra ditandatangani oleh Panitra Rahmat Langan SH.MH serta turunannya sesuai dengan aslinya Pengadilan Negeri Andolo atas nama Panitra ditandatangani oleh Panitra Muda Perdata Nurdin SH. Petikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pasal 226 junto pasal 257 KUHP nomor 804K/PIT/2019 yang isinya mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andolo nomor 107/B/2018/PN.ADL tanggal 20 Maret 2019 tersebut, mengadili sendiri 1. Menyatakan terdakwa Koniman bin Lamadinggi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat tanah. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak semula. Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 ditandatangani Ketua Majelis Sri Murwahyun SH.MH untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitra Muda Pidana Umum Dr. Sudarmawati Ningsih SH.MH dan pengesahan sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Andolo Panitra Muhammad Arfan SH. Jadi, masalah keabsahan SK Bupati Kendari nomor 137 tahun 1980 sekarang ini posisinya sudah sangat kuat di mata hukum. Jika ada oknum mafia tanah yang mengaku-ngaku memiliki surat keterangan tanah di atas areal tanah resetlemen milik Polri ini, patut diduga surat keterangan tanahnya itu abal-abal dan keabsahannya sangat diragukan.
Mereka perlu menguji keabsahan SKT yang ada di tangan mereka melalui peradilan tata usaha negara atau pada jalur peradilan umum berkaitan dengan sengketa perdata untuk menggugurkan keabsahan SK 137 tahun 1980 yang sudah kami uraikan di atas. Terima kasih. Saya selaku kuasa hukum dari Polda Sumatera yang selama ini menangani perkara di areal 120 hektar markas Brimob. Oleh karena itu, kami ingin tegaskan bahwa SK 137 1980 hingga saat ini sah dan berdasar hukum, bahkan telah melalui proses peradilan tata usaha negara dan inkrah berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 90K/TUN/2017 dan selama ini menjadi alas hak bagi pemerintah Republik Indonesia, CEKI, Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penguasaan objek tanah seluas 120 hektar. Gini ya, ini terkait dengan SK 137 itu, seperti yang selama ini selalu dipelanjutkan itu kan SK itu sudah teruji lewat petun di 2015 dan itu sudah sampai putusan akhir inkrah, itu dimenangkan oleh Brimob, dianggap SK 137 sah dan punya kekuatan hukum ini. Itu sudah diuji di 2015 lewat petun. Jadi tidak perlu lagi kita ragukan tuh SK itu, SK 137 itu. Iya, karena sudah diuji secara pengadilan itu sudah diuji. Dan yang kedua itu adalah di tanah Brimob itu kan sudah ada putusan perdata, sudah berapa kali dimenangkan oleh Brimob. Kemudian ditambah lagi ada perbuatan pidana, sudah inkrah juga, sudah semua inkrah itu. Jadi tanah Brimob itu sudah ada 3 putusan sebenarnya, ada petunnya, kemudian ada pengadilan pidananya, ada pengadilan perdata. Ya, itu. Tapi kalau SK 137 itu memang sudah diuji lewat petun tahun 2015. Oke? SK 137 itu sudah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa dinyatakan bahwa itu kenapa dimenangkan itu Polri, Polda kan termasuk Brimob, warga Translok, Purnawirawan, dan Bupati pada waktu itu. Karena eksis ini Pak, SK 137 itu sejak tahun 81 itu sudah keluar. Dan sejak saat itu sudah dikuasai oleh para purnawirawan Pak. Brimob itu kan nanti tahun 97, kalau saya tidak salah 97. Tapi itu SK untuk Translok. Nah itu kan kalau Translok berarti kan dalam penanganan Polri lah. Karena SK yang diberikan juga kepada para purnawirawan itu diberikan kepada mereka itu dari Polda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujiono selaku Kabag Hukum Kabupaten Konawe Selatan. Dengan ini kami sampaikan bahwa terkait dengan sengketa lahan Brimob berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Kendari nomor 137 tahun 1980, kami Pemda Ponsel, saya pribadi selaku Kabag Hukum yang secara ex officio itu sebagai pengacara Pemda tetap berpegang pada SK 137 tahun 1980 tentang penunjukan areal tanah negara bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto untuk lokasi persiapan resettlement Polri. Nah, beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa SK tersebut sudah diuji di pengadilan, sudah beberapa kali diuji di pengadilan, baik secara perdata maupun secara TUN, Tata Usaha Negara. Yang pertama, sebelum Konawe Selatan terbentuk, itu kita masih gabung di Kabupaten Kendari. Tahun 2001 itu Pemda Kabupaten Kendari sudah digugat secara perdata terkait dengan SK 137 tersebut. Ya, waktu itu yang menggugat adalah Lasemi Arif Pombili. Dan perlu diketahui bahwa kasus tersebut sudah inkrah sampai di Mahkamah Agung. Dalam hal ini Pemda Kabupaten Kendari menang.
Kemudian yang kedua kami sampaikan bahwa tahun 2015 juga, nah 2015 itu sudah terbentuk Kabupaten Konawe Selatan. 2015 pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan juga kembali digugat secara TUN Tata Usaha Negara oleh beberapa orang, Koniman dan kawan-kawan. Waktu itu kita digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Nah, dalam hal ini perlu juga kami sampaikan bahwa benar SK 137 itu adalah merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. Dan SK 137 tersebut itu sudah diuji di pengadilan, dalam hal ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan sampai pada Mahkamah Agung. Artinya sudah inkrah sampai di Mahkamah Agung, sampai kasasi. It's okay, tidak ada masalah karena waktu itu Pemda Konawe Selatan dimenangkan oleh pengadilan dan itu putusannya sudah inkrah. Yang ketiga, tahun 2019 kembali SK 137 itu digugat, dalam hal ini Pemda Kabupaten Konawe Selatan. Kebetulan saya sendiri selaku pengacara Pemda waktu itu, baik yang pertama juga begitu di TUN itu. Yang 2019 ini secara perdata, Pak. Jadi secara perdata di Pengadilan Negeri Ando Ulo, ya penggugatnya itu Endang Odo. Tingkat pertama, kedua kita menang dan sekarang sampai di Mahkamah Agung tingkat kasasi. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa kami tetap berpegang pada SK 137 dan itu sah, itu resmi adanya karena ini sudah melalui proses hukum, sudah diuji tingkat pertama banding sampai Mahkamah Agung. It's okay, tidak ada masalah. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau berbicara keabsahan itu sangat kuat ya, sangat kuat karena perlu kita ketahui bahwa sebelum lahirnya SK itu oleh tim dari pemerintah daerah, agraria dan Polri pada saat itu turun ke lapangan, terus terbitlah gambar situasi GS lokasi yang akan dimuat di dalam SK tersebut, sehingga 120 hektar itu sudah dibuatkan gambar situasi, diterbitkan dalam SK itu, dan SK itu sudah diuji di beberapa kali di tingkat peradilan PN sampai Mahkamah Agung dengan kasus perdata. Di TUN juga sudah diuji dan itu masih tetap dianggap sebagai alat bukti yang sah. Jadi ketika ada pandangan atau pendapat mengatakan itu tidak benar. Saya kira ya, karena SKT itu berada di atas surat bukti penguasaan fisik kita, yang mana bukti penguasaan fisik sebagiannya itu sudah ditingkatkan menjadi bukti pemilikan sertifikat hak guna bangunan atau pemilikan, sudah bentuk sertifikat itu kurang lebih dari yang ada sekarang itu sudah, kalau saya tidak salah sekitar 25 hektar. Itu SKT itu saya berani nyatakan bahwa itu tidak sah, tidak benar. Di samping usia penerbitannya juga jauh lebih tua, SKT itu jauh masih muda, masih baru dibanding dengan surat dari keputusan Bupati 137/1980 ini. Saya pastikan itu tidak sah. Saya kira itu tidak benar ya, tidak benar kalau ada ganti rugi ke masyarakat, karena yang bisa kita ganti rugikan, yang bisa membuktikan bahwa itu adalah hak. Persoalannya sampai saat ini masyarakat kan tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah hak. Walaupun
dia mengklaim bahwa itu punya hak, tapi bukti kan harus dibuktikan. Baik kalau berdasarkan putusan pengadilan misalnya dia memiliki, bisa saja, tapi ini kan sampai sekarang tidak bisa. Melalui itu juga masih kalah, melalui peradilan perdata juga dia kalah. Jadi kalau saya, jangan diberikan ganti rugi kepada orang yang tidak berhak. Itu pendudukan liar itu. Kalau seperti itu melakukan penyerobotan. Jadi kalau dia mau jelas statusnya bahwa itu adalah haknya, ya tentu harus melalui jalur hukum yang benar, upaya hukum yang benar. Silakan ajukan gugatan. Tapi kalau langsung menyerobot diri tidak benar. Ya. Jadi waktu itu masyarakat itu kan mengajukan gugatan dengan alasan dalam posisi gugatannya itu bahwa itu adalah pemilikan turun-temurun, diolah. Tapi buktinya di lapangan itu tidak. Buktinya di lapangan itu utang semak belukar yang tidak terolah, dan tidak ada bukti-bukti pengolahan, tidak ada bukti-bukti misalnya itu perkampungan, tidak ada. Sehingga oleh Pengadilan Negeri Kendari dan dikuatkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu ditolak. Jadi itu hanya posita-posita yang kemudian tidak bisa dibuktikan secara hukum. Sudah ingkrah itu, dan waktu itu karena yang digugat itu hanya sebagian dari 120 hektar itu juga sudah kita lakukan eksekusi pelaksanaan putusan akuo. Saya kira begitu. Sudah dipanggil di Polres. Siapa yang punya tanah yang saya serobot? Coba atasnamakan siapa yang punya tanah ini? Coba yang melapor. Mau. Silakan Pak. Ayo datang ke Polda. Datang dulu Pak. Mana surat panggilannya Pak? Ayo sana kita. Surat panggilannya mana? Ayo. Kamu punya lisan. Nah. Saya ini Pak. Surat panggilan saya kepala desa, tidak sembarang mau keluar tanpa surat panggilan Pak. Bapak kan kepala desa. Iya betul Pak. Masa mau panggil begini? Memang begini kah tugasnya Brimob? Hanya mau datang diambil saya begitu? Tahu nggak cara menyelesaikan hukumnya? Tahu nggak? Udah. Kamu orang ini harusnya kamu orang lindungi masyarakat, bukannya melindungi. Ini bahasa-bahasa provokasi. Tapi bukan provokasi Pak, buktinya. Jadi kok rumahmu dipagarin orang? Buktinya. Mau gantian gimana? Mana Pak, buktinya Brimob. Brimob dia punya hanya 12 tengah. Itu pun itu mau tahu. Saya kepala desa Pak. Saya tahu kronologis tanah di sini. Mau tahu nggak? Bapak hadir waktu kepala desa jadi apa? Nah. Jadi saksi kan? Harusnya lebih tahu. Saya tahunya kepala itu Brimob yang punya hanya lapangan tembak 12 tengah. Iya. Hanya 12 tengah. Iya. Ini perkantoran. Iya. Kemarin Panadeak bersama Nasarudin, dia suruh saya tanda tangan kan, dia punya pengalihan hak 120 hektar. Iya. Tapi saya tidak tanda tangan karena saya di Jakarta itu di Deputi 1 itu tidak ada anunya Polri 120 hektar. Ya. Tidak ada tanahnya 120 hektar. Kalau Bapak mau bikin kebenaran, Bapak saya undang dengan Brimob, kumpul di Polda, kumpul di Polres ya. Jangan di Polda Pak, panggil Dian Bupati. Harusnya Bapak. Sama anaknya, sama satu lagi ya. Ini adalah tanah milik Brimob. Ya, kalau memang tidak tahu, siapapun nanti yang menyuruh untuk memasang patok, untuk menggali, membuat aliran air ya ataupun parit, jangan mau ya Pak ya. Ini tanah Brimob Pak. Sudah haknya Brimob. Kalau Bapak-bapak masuk ke sini berarti melanggar hak orang lain. Silakan Bapak kalau mau cari nafkahlah di tempat yang lain ya. Ya. Yang kira-kira tidak ada masalah. Ya. Kalau Bapak mencari nafkah di sini ya, ini Bapak akan menimbulkan masalah. Karena ini tanah Brimob, haknya Brimob. Ya Pak ya. Ya, sekarang silakan Bapak kembali. Jangan sampai datang lagi sini mengganggu-ganggu ya tanahnya Brimob. Ya Pak ya?
Kemudian sebagai dasar yaitu ada surat dari Pemda terkait yang 137 ini yang 120 hektar. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Ada gambarnya. Jadi udah di